Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasyapina. Jadi, saya akan menjelaskan tentang social engineering. Definisi social engineering adalah suatu teknik pencurian atau pengambilan data atau informasi penting atau krusial atau juga disebut dengan rahasia dari seseorang dengan cara menggunakan pendekatan manusiawi melalui mekanisme interaksi sosial. Atau dengan kata lainnya juga, social engineering ini merupakan suatu teknik memperoleh data atau informasi rahasia dengan cara mengeksploitasi kelemahan manusia. Kenapa disebut dengan social engineering? Karena social engineering ini dia mentargetkan rantai terlemah dalam sistem keamanan komputer. Jadi yaitu user atau pengguna ataupun manusia itu sendiri. Bug atau celah dari keamanannya itu bersifat universal, tidak tergantung platform, sistem operasi, protokol, software ataupun hardware. Nah, jadi ada beberapa jenis social engineering. Contohnya itu kayak kita melogin dari username password. Nah, atau kita login passwordnya email atau Facebook, Twitter, Instagram. Nah, teknik social engineering yang pertama ada reverse social engineering atau disebut dengan RSA. Teknik ini sering kita lihat di film-film box office, di mana pemeran utamanya itu menyamar menjadi teknisi atau IT konsultan untuk bisa mengakses perangkat secara fisik atau remote dan menanam backdoor. Yang kedua, ada piggyback ride. Singkatnya, teknik ini menggunakan seseorang yang memiliki akses atau wewenang agar kita mendapat hak akses seperti halnya orang tersebut. Yang ketiga, ada tech-tal, berbicara layaknya ahli. Jadi kita tuh berbicara layaknya seperti ahli teknisi, seperti teknik yang pertama juga. Nah, yang keempat itu ada phishing attack. Nah, jadi si teknik phishing ini dia merupakan teknik untuk mendapatkan informasi sensitif. Contohnya itu seperti data pribadi atau akun dari korban ini. Jadi cara hacker mendapatkan semua data itu diperlukan untuk mengambil alih akun seseorang. Nah, itu caranya teknisi dari phishing attack. Yang kelima ada whaling attack atau memancing. Jadi whaling attack ini teknik yang menargetkan korban dengan profil tinggi atau orang-orang penting dalam bidang yang digelutinya. Yang keenam ada phishing attack, voice or VoIP phishing attack. Teknik ini menggunakan telepon untuk mendapatkan informasi dari si korban. Jadi hacker ini berpura-pura menjadi karyawan bank dan memberitahukan bahwa kartu kreditnya itu ada masalah. Jadi perlu diupdate data-data lama dengan yang baru. Dalam percakapannya, korban secara tidak sadar akan ditanyakan nomor sisinya dan PIN serta identitas diri. Nah, jadi ada social engineering, engineer networking. Contohnya itu di media sosial. Di media sosial itu pasti ada namanya Facebook, Twitter, Instagram, terus pastinya yang lainnya. Nah, jadi ini merupakan surganya bagi social engineer. Di sini juga sebagian besar orang mengekspos data pribadinya. Contohnya itu seperti tempat tanggal lahir, hobi, tempat tinggal, relasi. Jadi dia pasti menyimpan sebuah data-data privasinya di dalam media sosial. Nah, jadi makanya social engineer ini merupakan surga. Karena kenapa? Data-datanya tuh ada di media sosial gitu. Jadi social engineering ini juga bisa mendapat kepercayaan dengan menjalin pertemanan dengan korban dan mendapatkan kepercayaan. Nah, jadi kan misalkan kita sudah berrelasi di media sosial, maka social engineering ini pasti akan mendapat kepercayaan dengan kita sebagai korbannya.
Nah, setelah terjalin kepercayaan hacker ini, maka si hacker ini bisa menyalahgunakan kepercayaan yang telah yang diberikan oleh korban untuk hal-hal yang merugikan korban. Selanjutnya ada Neuro Linguistic Programming atau NLP. Ini merupakan salah satu alat psikologis yang digunakan oleh para social engineer untuk memanipulasi korban NLP yang berkaitan dengan bagaimana seseorang mendapat kepercayaan dengan cara berkomunikasi atau verbal atau yang disebut dengan non-verbal. Jadi dia caranya yaitu dengan memanipulasi si korbannya. Nah, dengan cara bagaimana si korban ini bisa percaya sama dia gitu. Nah, selanjutnya target yang diinginkan dalam social engineering itu ada dua. Yang pertama ada informasi sensitif, yang kedua ada otorisasi atau disebut dengan hak akses. Jadi target korban social engineering ini kalau misalkan dalam data statistik dilihat bahwa ada 5 kelompok individu di perusahaan yang akan kerap menjadi korban tindakan social engineering. Yang pertama ada resepsionis atau disebut dengan help desk di sebuah perusahaan. Karena ini merupakan pintu masuk ke dalam organisasi yang relatif yang dapat memiliki data atau informasi lengkap mengenai personal yang bekerja dalam lingkungan. Dimaksud dengan contohnya tuh kayak pendukung teknis dari divisi teknologi informasi, khususnya yang melayani pimpinan dan manajemen perusahaan. Karena mereka biasanya memegang kunci akses penting ke data dan informasi rahasia, berharga, dan strategis. Administrator sistem dan pengguna komputer, karena mereka ini memiliki otoritas untuk mengelola manajemen password dan akun semua pengguna teknologi informasi di perusahaan. Mitra kerja atau vendor perusahaan yang menjadi target karena mereka adalah pihak yang menyediakan berbagai teknologi beserta fitur dan kapabilitas yang dipergunakan oleh segenap manajemen dan karyawan perusahaan. Dan karyawan baru yang masih belum begitu paham mengenai prosedur standar keamanan informasi di perusahaan. Contoh implementasi social engineering teknik. Yang pertama ada menyebarkan malware menggunakan program bajakan. Yang kedua ada menyebarkan malware dan membajak Facebook akun lewat gambar porno. Yang ketiga menyebarkan malware dengan fake alert, peringatan palsu. Yang keempat, mendapatkan data pribadi dengan spam email. Yang kelima, menipu pengguna telepon dengan menggunakan menang undian. Jadi dia menelpon si korban dengan memberitahukan menang undian, padahal dia ingin mencari data informasi dari si korban ini. Nah, selanjutnya ada pinjam karakter atau sharing akun dengan teman di game. Jadi sering kalau misalkan di game itu, nah jadi kita meminjam karakter atau disebut dengan nge-login si game itu. Nah, dengan cara kita meng-sharing akun-akun kita, dimana akun kita ini kan pasti menggunakan email atau menggunakan media sosial, maka data-datanya itu akan masuk ke teman dan kita bisa menjadi korban dari social engineering ini. Yang selanjutnya ada mendownload cheat atau hack game. Jadi kadang kita ada orang-orang yang menghack game. Nah, maka si orang ini akan menjadi korban di mana datanya itu akan diambil juga. Nah, selanjutnya ada phishing website event. Jadi website ini bisa di-phishing juga oleh si hackernya. Cara mencegah social engineering. Yang pertama, kita tuh harus berhati-hati ketika membagikan data pribadi. Data pribadi bisa disalahgunakan untuk berbagai kepentingan. Contohnya penipuan, jual beli data, hingga memanfaatkan data orang lain sebagai jaminan pinjaman online. Maka dari itu, kamu itu perlu waspada dalam membagikan data pribadi di dunia maya. Hanya berikan data pribadi ini pada platform dan website yang percaya. Jangan kita sembarangan memberikan informasi sensitif yang bisa membahayakan diri atau kepentingan bersama kepada pihak yang tidak kita kenal. Jadi kalau misalkan cara mencegah yang pertama ini kan kita jangan harus hati-hati dalam membagikan data pribadi. Nah, kecuali data pribadi dalam platform atau website yang mudah dipercaya. Jadi jangan pernah kita memberikan sebuah informasi sensitif yang bisa membahayakan diri kita sendiri dan kepentingan bersama yang
di mana kita menjadi korbannya. Yang kedua, kita tuh jangan mengklik link yang mencurigakan. Jadi ketika kita berselancar di internet, atau ketika kita lagi buka internet, kita lagi menjalankan sebuah aktivitas di internet, kita juga harus berhati-hati ketika kita mengklik tautan atau link yang tidak dikenal, karena biasanya link ini bisa membahayakan data penting kita, bahkan perangkat yang kita gunakan. Yang ketiga, ada hindari download file yang tidak digunakan. Jadi serangan social engineering ini sering digunakan dalam file yang disisipi malware, virus, atau sistem yang meretas sebuah perangkat. Dengan begitu, kita tuh harus lebih waspada menghindari download file sembarangan di internet. Jika mengunduh file dari internet, pasti kita harus melihat situs resmi yang memiliki sertifikat keamanan resmi tingkat tinggi. Yang keempat, ada memasang antivirus. Tindakan pencegahan lainnya itu bisa dilakukan menggunakan antivirus. Jadi kita harus memasang antivirus kita di dalam perangkat. Nah, jadi ini tujuannya untuk meminimalisir risiko dari dampak yang ditimbulkan oleh berbagai serangan cyber. Jadi cara ini sangat disarankan. Kenapa? Karena untuk mencegah berbagai hal yang tidak diinginkan. Jadi kita harus bisa cek dari daftar-daftar software antivirus yang terbaik untuk perangkat yang kita gunakan. Yang kelima, gunakan two-factor authentication. Jadi ketika hacker itu berhasil mengetahui password akun kita, maka banyak motif kejahatan yang bisa dia lakukan. Jadi untuk mencegah itu kita harus menggunakan two-factor authentication itu sebagai lapisan keamanan untuk melindungi data dan password akun kita. Dengan metode autentikasi dua faktor, dibutuhkan informasi lain, contohnya itu seperti kode OTP, token PIN, hingga verifikasi biometrik sidik jari atau Face ID yang perlu diberikan untuk bisa memasuki suatu akun. Jadi dengan begitu, akun kita ini lebih aman dari akses yang tidak diinginkan. Yang keenam, ada verifikasi pengirim email dan aktifkan filter spam. Jadi perlu kita ketahui bahwa serangan social engineering dilangsungkan lewat email. Jadi maka dari itu, kita tuh harus lebih waspada terhadap setiap email yang kita terima. Cek kembali alamat email pengirim, terus kita harus aktifkan filter spam untuk mencegah pesan yang masuk secara tidak diundang di email kita. Jadi umumnya pelaku itu akan menggunakan email tiruan yang seolah-olah resmi untuk memanipulasi korban untuk melakukan sesuatu. Jadi kesimpulannya, social engineering ini adalah suatu hal yang berbentuk penipuan melalui berbagai perantara di perangkat. Contohnya itu seperti handphone, komputer, tablet, dan lain-lainnya. Yang mana mereka memanfaatkan suatu jaringan agar bisa terkoneksi atau terhubung. Tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama, ini juga merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer, khususnya internet. Istilah ini juga digunakan untuk kegiatan kejahatan tradisional, di mana komputer atau jaringan komputer digunakan untuk mempermudah atau memungkinkan kejahatan itu terjadi. Jadi contoh kejahatannya tuh seperti penipuan, lelang secara online, pemalsuan cek, penipuan kartu kredit atau carding, confidentiality fraud, penipuan identitas, pornografi, dan pencemaran nama baik. Nah, itu merupakan penjelasan social engineering dari saya. Jadi cukup sekian yang dapat saya simpulkan dari tentang social engineering ini. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.